berdoa terlebih dahulu, bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ella. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, beri absen terlebih dahulu seperti biasa. Yang tidak masuk yang hari ini siapa? Ade. Alham. Ade kenapa? Ade. Alpa. Alfa. Rasanya sakit ya? Enggak. Rohadatul sakit. Rohadatul sakit. Terus Ilham sakit. Ilham sakit. Terus Bilang Alpa. Ada lagi? Aditya Sundawa. Ada Sundawa Alpa. Yang kita doakan temannya yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Ya. Bisa dibuka PPT-nya di HP kalian masing-masing. Oke. Nah, sekarang pembelajarannya kita belajarnya di luar kelas. Jadi kita sambil menikmati sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi. Kita lanjutkan materi kita hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang diferensiasi sosial. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang masih tetap pada KD yang sama 3.3. Yaitu kita akan melanjutkan materi kita tentang stratifikasi sosial. Kalau misalkan kalian buka PPT-nya di situ, sudah dibaca PPT-nya? Oke. Manfaatnya apa sih dari pembelajaran kita hari ini? Jadi dari kita mengetahui perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Kemarin kita sudah belajar tentang pengelompokan atau pengklasifikasian masyarakat secara horizontal. Kalau horizontal itu kan sama, berarti tidak ada perbedaan. Nah, hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu seperti apa? Coba disimak dulu gambar yang ada di PPT yang pertama. Ada? Oke. Kalau misalkan kalian menyimak gambar tersebut, apa sih yang ada dalam pikiran kalian atau apa sih yang bisa kalian ceritakan dari gambar itu? Silakan yang menjawab. Ya, bisa berdiri ya Kak, biar temannya juga mendengar. Gambar apa itu? Menurut saya, gambar di atas itu tingkatan kekayaan di mana seseorang memiliki kekayaan yang lebih berada di paling atas dan yang paling rendah berada di bawah. Serta kekayaan tersebut bisa berubah tingkatannya. Berarti Eka itu melihatnya yang gambar kekayaan. Ya, yang paling bawah. Kita lihatnya yang paling atas dulu, yang setelah judul. Ada di sini setelah judul? Ada. Coba yang setelah judul itu cuma dulu gambar di bawah ini guys. Nah, apa sih gambarnya di situ? Ada segitiga, ada beberapa gambar orang. Kemudian yang ada di paling atas hanya ada satu orang. Nah, itu gambarnya apa sih? Apa sih yang bisa kalian ceritakan dari gambar itu? Golongan masyarakat secara Oke. Nah, itu dari gambar di atas. Nah, tujuan pembelajarannya bisa kalian baca di situ ya. Yang pertama, saya ingin mengajak kalian untuk menjelaskan hakikat stratifikasi sosial itu apa dulu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur dari stratifikasi sosial. Ya, jadi nanti kita akan mengajak kalian untuk mengidentifikasi unsurnya pembentukan stratifikasi sosial itu ada apa saja. Kemudian menganalisis dasar pembentukan stratifikasi sosial. Mendiskusikan. Yang terakhir seperti biasa kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti akan saya kasih LKPD-nya. Di situ akan saya berikan sebuah poster, di mana posternya akan kalian analisis sesuai dengan poster yang kalian terima. Teknik penilaiannya seperti biasa, ada penilaian sikap sampai dengan penilaian keterampilan. Ya, penilaian keterampilannya saya ambilkan dari lembar pengamatan unjuk kerja kalian. Ya, sudah dibaca semua kan? Kemudian di situ ada semacam kata-kata jangan pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Jadi tidak ada kata menyerah selagi kalian masih mampu. Sama halnya kayak jangan pernah menyerah selama kalian masih mampu mengerjakan tugas sekolah kalian.
Nah, baru sekarang kita ke gambar yang berikutnya. Yang mana tadi mungkin sudah dijelaskan Eka, di situ ada gambar tentang Eka. Berarti kalau kita bisa melihat posisi seseorang ada di atas, itu bisa dilihat dari apanya? Kekayaannya. Semakin orang memiliki harta yang berlimpah, semakin tinggi status. Itu gambar yang pertama. Kalau yang gambar yang kedua, gambarnya Bapak Jokowi. Ada nggak gambarnya Bapak Jokowi? Oke. Bisa berdiri Bella untuk menceritakan itu gambarnya apa sih? Gambar tersebut adalah gambar Jokowi dengan para jajarannya yang memiliki kekuasaan yang berbeda-beda. Hanya saja presiden memiliki kekuasaan dan kedudukan yang paling tinggi, sehingga presiden dihormati dan disegani. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bella. Kalau misalkan kita melihat gambarnya Pak Jokowi itu karena gambarnya Pak Jokowi ya, dengan jajarannya kita bisa melihat kalau misalkan siapa sih yang tidak kenal dengan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi itu kalau misalkan datang ke sekolah kita pasti kita akan mau berfoto, kemudian dia pasti akan disegani oleh banyak orang. Karena apanya? Karena mungkin kalian berpikir karena beliau memiliki yang namanya kekuasaan atau kehormatan. Kalau dilihat dari pendidikannya, Pak Jokowi itu pendidikannya SD atau tidak lulus? Tinggi ya. Berarti dasar pembentukan stratifikasi sosial bisa dilihat apa saja selain kekayaan? Pendidikan. Oke. Kemudian kehormatannya, terus kekayaannya, terus kekuasaannya. Jadi kita berbicara tentang stratifikasi sosial, kembali ke bawah ya, ke slide berikutnya. Kalau kita berbicara stratifikasi sosial, poster yang kita sediakan kelompoknya sesuai dengan pembagian yang kemarin. Ya, bisa membentuk lingkaran kecil di sini, tidak usah jauh-jauh. Kita kasih waktu mengerjakannya 20 menit ya. Nanti bisa dipresentasikan untuk William. Raja William. Gambar orang yang ada di paling atas. Kehormatan. Ya silakan dikerjakan dulu, nggak paham ditanyakan. Di situ sudah ada kartu soalnya yang bisa kalian baca, ada lembar jawabnya untuk kalian tuliskan hasil analisis kalian. Berapa?
sudah dianalisis gambarnya tentang apa? Kalau kalian perhatikan, faktanya tentang apa? Pendidikan. Kalau ataupun ke bawah. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan. silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Menurut kelompok Wildan, stratifikasi itu kan termasuk dalam terbuka. Kenapa kok tidak terbuka? Kan kekayaan juga bisa berasal dari keturunan. Karena stratifikasi tertutup itu biasanya terjadi pada lingkungan anggota kerajaan atau keluarga konglomerat. Mereka membatasi anggotanya untuk menikah dengan orang luar. Sedangkan orang kaya tidak membatasi keturunannya untuk menikah dengan orang luar, atau mereka bebas menikah dengan orang yang bahkan tidak sederajat dengan mereka. Bahkan seseorang bisa mengalami penurunan kekayaan sebelum mereka memiliki keturunan. Jadi itu alasan kami mengapa kekayaan masuk ke dalam stratifikasi terbuka. Baik, yang kedua, kan kekayaan itu bisa menurun. Bagaimana mengkalkulasi kekayaan tersebut agar tetap berada di kekayaan yang harus? Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh orang kaya untuk mempertahankan kekayaannya, ya, seperti memasukkan Maaf, walaupun itu menurut Anda begitu, tetapi saya tetap beropini bahwa dari kesimpulan ayat hari ini, stratifikasi sosial itu terbentuk karena kekayaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Stratifikasi sosial juga memiliki sifat, yaitu sifat tertutup, terbuka, dan Oke, itu yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kalau misalnya kita perhatikan sifat stratifikasi sosial ada berapa? Ada 3. Ada apa saja? Terbuka, aturan. Kita di sini menganut sistem yang mana? Sifat yang mana? Terbuka. Kenapa yang terbuka? Karena kita semua di sini termasuk kelas 11-12 memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan juara kelas. Iya atau tidak? Apakah kalian menutup diri dari temannya? Nanti kita sudah belajar tentang stratifikasi di dalam perbedaan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, dengan perbedaan itu bagaimana caranya agar kita bisa setara, agar kita semua bisa sama. Jadi untuk pembelajaran kita selanjutnya, kalian pelajari saja materi tentang kesetaraan. Ya, materi tentang kesetaraan bisa dibaca di buku paketnya terlebih dahulu. Besok kalau misalkan di pertemuan selanjutnya kalian tidak bingung kesetaraan itu apa sih, kenapa harus ada kesetaraan seperti itu. Nah, kalau kalian buka lagi di PPT-nya, di situ ada kata kebaikan satu-satunya adalah pengetahuan dan kejahatan satu-satunya adalah kebodohan. Itu pesan saya hari ini. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum diakhiri? Tidak ada. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana suasananya hari ini berbeda dengan yang kemarin? Aminnya sepoi-sepoi ya. Di jam 8-9 di mana jam-jamnya rawan kalian tidur. Alhamdulillah kita belajar di sini kalian sudah cukup tenang ya dibandingkan ada di dalam kelas. Mungkin ini jadi referensi kita juga ya. Hari ini di sini, besok kalau misalkan kita dapat jam siang lagi mungkin kita bisa mencari tempat yang berbeda. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, bisa dipimpin doa dulu seperti biasa.
Oke, sebelum diakhiri silakan dikumpulkan dulu LKPD. Sebelum balik ke kelas